Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Bestari. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah nyata paling mencekam yang bukan hanya mengguncang dunia, tapi juga menyisakan pertanyaan besar dan bukan mendalam bagi banyak orang. Di sini kita tidak mencari sensasi, tapi mencari pelajaran dari balik tragedi. Dan semua cerita yang kamu dengar adalah nyata. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus mengejutkan tentang seorang mahasiswa cerdas yang seharusnya pulang dengan selamat menggunakan layanan transportasi online. Namun, malam itu segalanya berubah dalam hitungan menit. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekedar tragedi, tapi juga pemicu lahirnya undang-undang baru demi keselamatan kita semua. Samantha Jacobson adalah mahasiswi berprestasi yang saat itu berusia 21 tahun. Dari latar belakangnya, Samantha merupakan mahasiswi cerdas yang berkuliah di Universitas Carolina Selatan. Dia dikenal sebagai pribadi yang ceria, pintar, dan sedang menantikan kelulusannya untuk melanjutkan studi hukum. Pada tanggal 29 Maret 2019, sekitar pukul 2 pagi, Samantha baru saja keluar dari sebuah bar di kawasan Five Point, Columbia, Carolina Selatan. Ia memesan Uber untuk pulang, namun sayangnya ia masuk ke dalam mobil yang salah, sebuah Chevrolet Impala hitam yang dikendarai oleh Nathaniel Rowland, seorang pria asing yang bukan pengemudi Uber. Tanpa sepengetahuannya, Rowland telah mengaktifkan kunci pengaman anak di pintu belakang mobilnya, membuat Samantha tidak bisa keluar. Di dalam mobil itu, Rowland telah menculik dan secara brutal menikam Samantha lebih dari 100 kali. Ia kemudian membuang jasad Samantha di hutan Clarendon County sekitar 100 km dari tempat ia dijemput. Pada tanggal 30 Maret 2019, sehari setelah Samantha Jacobson dinyatakan hilang, polisi Columbia, Carolina Selatan menghentikan sebuah mobil Chevy Impala hitam yang cocok dengan deskripsi kendaraan yang membawa korban. Pengemudinya adalah Nathaniel Rowland, yang mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap di tempat. Di dalam mobilnya, polisi menemukan bukti-bukti mengerikan, noda merah korban di bagasi dan interior kendaraan, serta sebilah pisau bermata dua yang diduga digunakan dalam aksi keji. Rowland juga kedapatan membawa ponsel milik Samantha, ponsel yang dia coba dijual ke sebuah toko bernama Silver City, hanya beberapa jam setelah korban dinyatakan hilang. Penyelidikan berlanjut ke rumah pacarnya, Maria Howard. Di sana ditemukan spray putih berlumuran merah dan tisu pembersih tersembunyi di tempat sampah belakang apartemen. Di ruang sidang, beberapa saksi kunci memberikan kesaksian penting. Daud Kleinkom dari tim forensik SLED menunjukkan pakaian korban yang dipenuhi noda merah, bra, brelet, kaos, hingga sendal. Agen Delila Giegi menunjukkan barang bukti dari rumah Howard, termasuk lakban dan tisu noda merah. Breakdown, ahli data ponsel, melacak lokasi terakhir ponsel Samantha dan membaca pesan mencurigakan dari Howard kepada Rowland tentang sepatu anaknya terkena noda merah setelah menumpang mobil tersebut. Ahli tulisan tangan Jack Jamison menganalisis daftar barang mencurigakan yang ditemukan di mobil Rowland. Isinya adalah lakban, pakaian hitam, bensin, sarung tangan, dan kotak kartu yang menyimpulkan tulisan itu kemungkinan besar milik Rowland. Sementara itu, pemilik toko ponsel Oshamar Williams bersaksi bahwa Rowland mencoba menjual ponsel korban di pagi hari setelah kejadian, mengenakan hoodie hitam dengan wajah tertutup. Meski bukti begitu banyak, tak ada satupun luka yang ditemukan di tubuh Rowland, menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang pria bisa melakukan kekerasan begitu brutal tanpa meninggalkan satu goresan. Tidak ada hubungan antara pelaku dan korban, mereka tidak saling mengenal.
Motif aksi keji tidak pernah dijelaskan secara terbuka oleh Roland, namun ada indikasi kuat bahwa dia berniat merampas. Roland mencoba menggunakan kartu debit Samantha dan menjual ponselnya. Motif finansial diperkirakan menjadi mendorong utama. Pada Juli 2021, Rowland dinyatakan bersalah atas aksi keji, penahanan ilegal, dan kepemilikan senjata dalam kejahatan kekerasan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan pada 21 Agustus 2024, permohonan bandingnya resmi ditolak oleh Pengadilan Banding Carolina Selatan. Tewasnya Samantha memicu gerakan nasional untuk meningkatkan keselamatan transportasi daring. Lahirnya Semi-Law mewajibkan pengemudi ride-sharing menampilkan identifikasi resmi, sistem verifikasi nomor plat, dan aplikasi yang lebih aman untuk pengguna. Kasus ini menjadi pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa berdampak besar. Selalu cek plat nomor, nama pengemudi, dan pastikan kamu masuk ke kendaraan yang benar. Tragedi Samantha Josephson bukan hanya kisah duka, tetapi juga warisan peringatan untuk kita semua, agar kita lebih berwaspada, lebih berhati-hati saat hanya ingin pulang.